Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Suwardiana SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu dalam Jabatan periode ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2598027302. Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di Mandua Aceh Utara. Berikut ini adalah KTP saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kembali. Kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Silakan, Syawal. Doa mulai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mana semangat pagi? Pagi, Mandua luar biasa. Semangat hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Askar, hadir. Alia, hadir. Jazaul Ulia, hadir. Aisyah, hadir. Emshala, Hadir Bu. Wazira, hadir. Muhammad Reza, Hadir Bu. Muhammad Samsul, hadir. Muhammad Syakir, Hadir. Alhamdulillah, hadir. Ratu, hadir. Zulham, Hadir. alhamdulillah ya hadir semua hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang senyawa organik. Sebelum kita masuk ke materi kita, siapa yang masih ingat senyawa organik? Saya. Coba nama apa senyawa organik? Senyawa organik adalah senyawa kimia yang atomnya didominasi oleh karbon, biasanya dengan ikatan karbon hidrogen, serta sering mengikat unsur non-logam lain seperti oksigen dan hidrogen. Berarti dominannya senyawa organik itu mengikat atom karbon ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang kata nama senyawa ya. Nah, ada yang masih ingat nggak tentang deret homolog dari metana sampai dengan dekana, atom C1 sampai dengan C10 ya. Yang pertama yaitu tentang metana, Propana, butana, pentana, heksana. Hektana, oktana, nonana, dekana. belum semangat, sekali lagi coba semangat. Metana, hektana. Propana, butana, pentana, heksana. Hektana, oktana, nonana, dekana. Ya. Baik, hari ini kita lihat materi kita. Nanti masih ingat ya dengan senyawa homolog. Ya. Kata nama senyawa alkohol dan ester serta kegunaannya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak gimana penggunaan untuk alkohol? Nah, coba. Alkohol banyak digunakan sebagai antiseptik, misalnya etanol untuk membersihkan luka, larut dalam obat, antibiotik serta bahan
Sebagai apa? Berarti tadi alkohol, syokir sebagai antiseptik. Alkohol juga digunakan sebagai pelarut. Kemudian yang ether, gimana penggunaannya ether biasanya? Ya, Bu. Coba, pengunaannya. Ether digunakan sebagai pelarut industri Ya. untuk bensin dan minyak, Ya. bahan bakar campuran untuk motor, serta dalam produk pembersih seperti pembersih kaca dan karpet. Nah, ether sebagai pelarut juga bisa, di bensin juga ada digunakan ether. Nah, sekarang kita lihat dulu video untuk penggunaan daripada alkohol dan ether. Tidak juga kalau sekarang mari kita saksikan sama-sama tentang alkohol dan ether. Sebelumnya, apa sih alkohol dan ether itu? Yuk kita bahas selanjutnya. Jadi, alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang mengandung fungsi mengobati. Senyawa alkohol sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh manusia, baik dalam bentuk minuman, makanan, maupun untuk kepentingan medis. Sedangkan ether atau alkohol alkana merupakan makanan yang mempunyai struktur berbeda dengan alkohol. Ether mempunyai rumus umum dengan rumus umum yang memiliki pada rumus rumus satu yang berbeda dengan rumus dua. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh rumus alkohol. Yang pertama, berbeda dua. Embel itu permukaan dari plastik dan logam. Yang kedua, hand modulation marina. Produk ini mengandung alkohol yang berfungsi sebagai pengental, penstabil dan pemulsi, di mana fungsi satu alkohol dapat digantikan oleh karbonat. Yang ketiga, hormon dexakura. Produk ini mengandung etanol yang berfungsi untuk menjadi pembawa utama pada minyak wangi, membuat kita jadi wangi secara merata. Keempat, sisa air mawar. Produk ini mengandung etanol. Fungsi etanol pada air mawar adalah untuk mengurangi kulit sensitif dan kulit kering. Yang kelima, alkohol. Produk ini mengandung etanol. Fungsi etanol pada parfum sebagai perlindungan antibakterial untuk membunuh kuman, penyebab bau badan, dan membuat wanginya tahan lama. Berikutnya, kita akan membahas beberapa contoh produk yang mengandung ether. Pertama, kalsium. Produk ini mengandung ether. Fungsi ether pada kalsium adalah sebagai pendingin di metal ether CH3 2. Kedua, zafra. Produk ini mengandung ethylene glycol. Fungsinya encer dan pengawet dan melawan bakteri. Ketiga, body scrub. Produk ini glycol. Fungsi propilen glycol banyak digunakan sebagai pelarut dan pembaut, khususnya untuk zat-zat yang tidak stabil atau tidak dapat larut dalam tubuh. Keempat, obat biopsi. Produk ini mengandung alkohol. Fungsi alkohol adalah untuk senyawa anestesi. Kelima, bensin. Produk ini mengandung karbonat. Fungsinya adalah kesimpulan dari alkohol yaitu pembuatan alkohol menggunakan glukosa. Penggunaan alkohol dalam kehidupan merupakan titik tinggi pada alkohol relatif lebih tinggi daripada ether karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekul. Kesimpulan dari ether yaitu ether disebut dengan sintesis ether hidrokarbon. Ether biasanya digunakan sebagai zat anestesi. Sifat kimia ether meliputi senyawa kimia polar dengan garis antar molekul yaitu garis van der Waals. Cukup sekian mengenai
video yang tadi, apa aja kosmetik yang mengandung alkohol? Dari video tadi sebutkan yang tadi. Body, apa lagi? Hand sanitizer, minyak wangi ya, parfum. Ada lagi? Apa lagi? Mama. Itu yang mengandung alkohol. Yang mengandung ether. Baby, apa lagi? Jafra, apa lagi produknya? Body scrub, mengandung ether ya. Ada lagi nggak? Bensin, nah biasa kita isi untuk BBM ya. Kendaraan bermotor, apa lagi? Obat bius, perlu nggak obat bius dok? Perlu. Itu anestesi. Ya, operasi kalau nggak ada anestesi, nggak dibius. Untuk di bidang kedokteran itu penggunaan dari alkohol dan ether. Sekarang kita lihat dulu tentang bus fungsi. Ya. Di sini ada bus fungsi. Bus fungsi. Senyawa turunan alkana. Ada bus fungsi seperti di depan ini yang cetak warna ungu. Yang pertama ada bus fungsi COH. Itu untuk bus fungsi alkana atau aldehida. Kemudian yang satu lagi sebelah kanan, yang ini warna yang sebelah kanan ini bus fungsi daripada asam karboksilat atau bus fungsinya COOH. Ya. Bus fungsi di sini yaitu suatu senyawa karbon yang bus atomnya itu menentukan sifat khas suatu senyawa karbon. Sifat khasnya seperti yang tadi ada alkohol dan ada yang ether. Ya. Ini banyak bus fungsinya. Ya. Jadi sebelum kita belajar tata nama, ada beberapa bus fungsi yang harus kita kenal dulu sebelumnya. Nah, yang pertama ada bus fungsi alkohol atau alkanol, bus fungsinya OH. Yang kedua ada bus fungsi ether atau alkoksi alkana, bus fungsinya O. Yang ketiga ada bus fungsi aldehida atau alkanal, bus fungsinya COH. Kemudian yang keempat ada bus fungsi keton atau alkanol, bus fungsinya CO. Ya. Yang kelima ada bus fungsi asam karboksilat atau alkil alkanoat, bus fungsinya COOH. Kemudian ada bus fungsi juga selanjutnya itu tentang ester. Ya, bus atau bus fungsinya COO. Dan yang terakhir di sini tidak dibuat, tetapi ada satu lagi itu haloalkana atau golongan halogen. Sementara di sini ada 6 bus fungsi. Ya. Ada rumus umumnya bisa dilihat untuk rumus umum. Nah, alkohol itu ada ROH. R di sini adalah rantainya. Jadi OH itu letaknya di ujung. Ya. Sementara untuk ether, O itu diapit oleh R kiri dan R kanan dan R aksennya. Artinya untuk ether rantai sebelah kanan juga ada, sebelah kiri juga ada. Jadi apa bus fungsinya itu di tengah, ya. Kemudian untuk COH itu juga rantainya berarti di samping dan bus fungsinya di ujung. Kemudian untuk ether berarti bus fungsinya di tengah karena di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada R, ya. Ada rantainya. Kemudian untuk asam karboksilat itu juga ini bus fungsinya itu di ujung dan untuk ester bus fungsinya di tengah karena diambil oleh R dan R aksen. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok untuk diskusi kita. Ibu bagikan kelompok, silakan maju ambil sendiri, ya. Maju ambil sendiri. Nanti di sini kita bagikan 3 kelompok. Kelompok yang pertama karena kita pelajaran kimia, jadi kita kasih nama unsur kimia. Kelompok yang pertama namanya karbon, kelompok kedua namanya hidrogen, kelompok ketiga namanya oksigen. Ulang, karbon, hidrogen, dan oksigen. Silahkan maju
ambil kelompok, ambil satu orang satu. Silakan siapa yang dapat di kelompok apa? Silakan maju. Ambil. Satu orang satu ambil. Duduk berkelompoknya. Duduk berkelompok, kita berkelompok. Silakan. Geser dulu mejanya. Satu apa namanya? Karbon. Kelompok 2 KPD-nya hidrogen. Untuk kelompok 3 Oksigen. silakan. Kemudian ini untuk alat peraganya lagi. Silakan diskusi bersama. Nanti saya tanya. Nah, untuk ulangi sekali lagi, bahannya untuk bahan diskusi kelompok 1 tentang tata nama alkohol, kelompok 2 tentang tata nama eter, dan yang ketiga tentang penggunaan alkohol dalam eter. Silahkan sama-sama berdiskusi dan nanti dipresentasikan hasil daripada diskusinya. Silakan. Ini nggak dipotong. Kelompok oksigen, gimana ada semangat? Semangat. Silakan kerjasamanya. Ini jadi. Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan kelompok 1 sudah siap, kita presentasikan dulu hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju kelompok 1. Kelompok 1 kita kasih apa dulu untuk kelompok 1? Silakan kelompok 1.
Jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Urutan penulisan namanya adalah nomor cabang dan nama cabang jika ada. Nomor letak lugus min OH, nama rantai utama. Kemudian tanpa nama trivial alkohol ya. Silakan. Apa? Tata nama trivial alkohol. Pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus min OH sebagai rantai utama. Beri nama rantai tersebut dengan nama alkil, yaitu dengan mengganti etilen ana menjadi il. Kemudian ikuti nama tersebut dengan kata alkohol. Contohnya, pertama beri rantai utama. Ini silakan. Tulis apa namanya? Penamaan untuk alkohol. Nama apa tadi? 3 metil 2 pentanol. Cara penamaannya, pertama beri rantai induk. Rantai induk 1, 2, 3, 4, 5. Cabang 3 karena cabangnya yang ketiga. Metil karena C1. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok eksiden ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Ratih Nila. Saya Ciptalia Escobar. Saya Indonesia. Saya Muhammad Syahrial Huna. Saya Adit Junanda dan saya Zulhaq Saleh. Kami ingin mempresentasikan tentang penggunaan alkohol dan eter. Secara besar ini secara lengkapnya yang sudah kami diskusikan dan kami ringkas jadi seperti ini. Penggunaan alkohol antara lain yang pertama, alkohol banyak digunakan sebagai pelarut. Alkohol juga banyak digunakan sebagai antiseptik di alat-alat kedokteran. Alkohol juga banyak digunakan di pembuatan asam muka. Yang kedua yaitu penggunaan eter. Eter juga digunakan sebagai cairan starter mesin diesel. Eter juga digunakan sebagai bahan pendorong pada aerosol. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, lanjut yang sifat. Sifat alkohol dan eter. Alkohol merupakan cairan jernih, tidak berwarna dan berbau khas. Alkohol suhu tinggi, jumlah atomnya banyak, dan alkohol polivalent merupakan cairan kristal dengan titik relatif tinggi. Yang kedua, alkohol rantai pendek, mudah larut dalam air pada berbagai perbandingan. Etanol jika dilarutkan dalam air akan mengalami penyusunan volume. Yang ketiga, eter merupakan cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan dibakar, serta berbau enak tetapi mempunyai sifat mendius. Titik-titik eter
Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Apa saja produk yang mengandung alkohol dan eter? Oke, ada dua pertanyaannya. Silakan, siapa menjawab? Siapa menjawab pertanyaan dari Nasya? Silakan. Pertanyaannya. Boleh dipakai di kosmetik asalkan dengan melebihi ambang batas atau boleh dilihat di labelan. Di labelan dari alat kosmetik ya, ada tertera. Ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Reza, silakan siapa jawab? Oke, Zulham silakan. Contoh alkohol yang dapat ditemukan adalah di sabun muka, sabun wangi, dan kalau dari eter ada bensin. Itu produk yang mengandung ada eter dan alkohol. Baik, gimana? Reza bisa diterima? Katanya ada alkohol, ada minyak wangi, ya. Kemudian untuk desinfektan, eter kebayang untuk di bensin ya, dan obat bio tentunya, oke? Oh ya, oke, silakan. Boleh di kelompok. Gimana, masih semangat? Masih semangat? Semangat, kita ice breaking dulu, coba bangun semuanya, bangun dulu. Oke, bangun ya. Nah, ini nanti kalau ibu bilang satu, tangannya semua ke atas. Kalau ibu bilang dua, tangannya ke samping. Semuanya ya. Kalau ibu bilang tiga, tangannya ke bawah. Oke, kita mulai sedikitnya. Mulai ya. Dua. Satu. Tiga. Dua. Dua. Satu. Tiga. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Oke, terima kasih. Untuk materi kita hari ini tentang alkohol dan eter, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Silakan. Maulana. Kesimpulan alkohol dan eter memiliki kegunaan seperti alkohol sebagai antiseptik dan baru, sementara itu juga digunakan sebagai anestesi meski lebih stabil dan kurang reaktif dibanding alkohol. Baik, berarti alkohol bisa digunakan sebagai pelarut, kemudian eter bisa digunakan sebagai anestesi. Itu kesimpulan yang pertama, ya. Yang kedua, silakan. Kak Nisha. Alkohol adalah menjadikan ACNA karena dengan alkohol memiliki rantai dan jus obat bebas. Itu rantai depannya disebut karena ada yang pendek adalah alkoksi dengan alkoksi dapat. Oke, berarti untuk tambahan alkohol akhiran A diganti dengan ol, ya. Tambahan alkohol akhiran A diganti dengan ol. Kemudian ada lagi? Silakan, Zulma. Alkohol adalah turunan makanan dengan bentuk fungsi OH, sedangkan eter memiliki bentuk fungsi O yang menghubungkan dua bentuk alkohol. Ya, untuk alkohol dia bentuknya OH, sementara eter bentuknya O. Dia menyambungkan dua rantai, ya. Ada kiri dan rantai yang kanan. Baik. Untuk cukup sekian materi berikutnya yaitu tentang alkanal atau aldehyda dan keton atau alkanon. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.